Selamat datang teman-teman di Rifat Channel. Hari ini kita akan sama-sama belajar menanam tanaman cabai rawit. Untuk sebelumnya mohon like dan subscribe channel saya. Oke, untuk scene yang pertama adalah penyemaian biji cabai. Biji cabai yang saya gunakan di sini adalah biji cabai yang saya produksi sendiri. Dan pada selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara penyemaian biji cabai. Biji cabai ini saya dapatkan dari cabai yang sudah berwarna merah, lalu saya semai di media. Untuk langkah semai sebagai berikut. Yang pertama adalah siapkan biji cabai yang sudah merah, jemur selama 8 jam di terik matahari, tanam di media tanah sedalam 0,5 cm, lalu disiram dengan sprayer. Fungsi kita menyiram dengan sprayer itu agar merata, teman-teman. Terus tutup media pembenihan dengan plastik hitam. Lalu setelah 7 hari nanti akan muncul bakal tunas pada media tanah tersebut. Lalu buka tutup plastik hitam, lalu dijemur di bawah matahari. Kenapa harus dijemur? Karena itu akan mencegah etiolasi, teman-teman. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Ini adalah hasil dari bibit cabai dengan usia 12 hari. Bibit cabai ini harus rutin disiram untuk menjaga kelembapan. Karena jika tidak rutin disiram, nanti akan menyebabkan bibit cabai menjadi mudah layu. Karena sifat dari bibit cabai itu, jika kelembapannya itu terjaga, maka bibit cabai akan semakin bagus. Saya menggunakan botol yang dipotong, ini berfungsi sebagai inject water. Karena di lokasi yang panas, bibit cabai akan mudah mengalami layu. Oleh karena itu diperlukan inject water, sehingga jika kita tinggal kerja, air secara otomatis akan mengalir dan menjaga kelembapan pada media tanam bibit cabai. Pada bibit cabai ini terjaga kelembapannya dengan bantuan inject water dari botol yang sudah dipotong tadi. Kelembapan pada tanah akan terjaga sehingga bibit cabai ini akan berkembang sangat bagus. Sehingga pada nantinya akan meminimalisir jumlah bibit cabai yang gagal berkembang. Pada usia 22 hari, bibit cabai sudah siap pindah tanam. Untuk scene 2 adalah penyiapan lahan. Lahan di tempat saya adalah lahan yang sangat kering, tandus, dan minim mineral. Sehingga untuk pengolahan tanaman cabai nanti akan sulit jika tidak diolah terlebih dahulu. Ini sangat gersang dan nutrisinya sangat minim. Untuk mengatasi tanah yang gersang ini, maka diperlukan penggemburan tanah terlebih dahulu. Dalam penggemburan tanah, kita membutuhkan bantuan dari pupuk kombinasi yang meliputi pupuk kandang, pupuk NPK, kapur dolomit, juga bakteri E4. Tanah yang sudah kita cangkul secara otomatis akan mulai gembur. Sebelum dicangkul, tanah harus disiram air terlebih dahulu. Fungsi disiram air itu untuk memudahkan tanah tersebut dicangkul. Sebelum kita mencampur tanah yang telah dicangkul, kita harus meratakan pupuk kandang terlebih dahulu pada tanah yang sudah dicangkul. Dimensi yang saya buat untuk bedengan yaitu dengan lebar 50 cm, panjang 500 cm, dan tinggi bedengan itu hanya 30 cm. Dalam hal ini saya tidak membuat sebuah bedengan yang terlalu besar, teman-teman. Untuk scene 3, saya akan menjelaskan bagaimana pemberian pupuk dan nutrisi tambahan. Untuk yang pertama adalah pemberian E4. Sebelum digunakan, bakteri E4 dalam botol kita kocok terlebih dahulu agar tercampur, teman-teman. Kita tuangkan 20 ml atau 2 tutup botol E4 ke 1 ember air. 1 ember air itu 10 liter, teman-teman. Jadi setiap 10 liternya nanti 2 ml saja E4-nya, jangan terlalu banyak. Lalu kita tuangkan 2 sendok gula.
fungsi gula di sini sebagai pakan E4, sehingga E4 itu semakin kuat dalam mengurai kohe kambing. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk campuran dari E4 dan gula pasir. Kita aduk-aduk hingga merata sehingga gula pasir pun terlarut. Oke, kita aduk-aduk terus. Aduk secara merata teman-teman agar terlarut campurannya. Setelah campuran terlarut, kita tutup ember yang berisi campuran tersebut dan kita diamkan selama 30 menit atau sampai 1 jam. Semakin lama semakin baik. Selanjutnya kita tuangkan campuran tersebut secara merata di bedengan. Seperti ini teman-teman. Kita ratakan terus. Ya, kita terus ratakan ini campuran airnya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman agar saya tetap aktif di channel ini. Kita ratakan air ini sampai habis. Menurut saya lalu kita tutup bedengan tersebut dengan karung atau dengan terserah teman-teman nanti nutupnya pakai apa. Fungsi ditutup ini agar kelembaban terjaga, sehingga bakteri E4 yang berfungsi untuk mengurai kohe kambing nanti bisa bekerja lebih optimal.